Hai, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila, salam kenal semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah: pertama, mengetahui pengertian perubahan sosial budaya; kedua, dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya; ketiga, globalisasi. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan sekarang dengan beberapa tahun yang lalu? Begitulah masyarakat, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Coba kalian amati gambar berikut ini. Di dalam gambar menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembangunan yang semakin berkembang, sampai keadaan di mana kebebasan berbicara mulai dimudahkan, dan kemudian berdampak pula pada demokrasi. Nah, jadi pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Sedangkan perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial. Dan perubahan budaya ialah perubahan dari segi budaya masyarakat. Nah, bentuk perubahan sosial budaya terbagi atas dua. Yang pertama adalah berdasarkan waktunya, yaitu revolusi dan evolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat, dan perubahan evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat. Lalu yang kedua adalah berdasarkan pengaruhnya, terbagi atas dua, yaitu perubahan pengaruh besar dan perubahan pengaruh kecil. Mari kita bahas perubahan evolusi atau perubahan lambat. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya adalah perubahan sosial pada masyarakat tradisional seperti mata pencaharian. Nah, lanjut, perubahan revolusi atau perubahan cepat. Perubahan revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya adalah revolusi industri dan globalisasi. Nah, selanjutnya ada perubahan pengaruh besar. Perubahan pengaruh besar adalah perubahan yang membawa perubahan pada sendi-sendi kehidupan manusia atau masyarakat. Perubahan yang sangat besar pengaruhnya terhadap berbagai kehidupan. Contohnya adalah industrialisasi, merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian. Nah, yang terakhir ada perubahan pengaruh kecil. Perubahan pengaruh kecil adalah perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur-unsur sosial masyarakat. Contohnya, yang pertama, adanya kehidupan pada masyarakat primitif. Lalu yang kedua, tren pakaian anak muda masa kini yang hanya diikuti dan digunakan oleh generasi seusia saja. Globalisasi. Teman-teman, kalian tahu tidak apa itu globalisasi? Nah, globalisasi itu adalah suatu proses yang meliputi informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Oh iya, kalian tahu tidak? Globalisasi identik dengan global village, yaitu di mana batas negara memudar karena teknologi informasi. Jadi, batas negara semakin memudar dikarenakan semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern. Selain itu, komunikasi lintas negara sangat mudah diakses melalui koneksi internet. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya globalisasi adalah: yang pertama, perkembangan iptek; yang kedua, pasar bebas; yang ketiga, transparansi pers; lalu yang keempat, migrasi penduduk. Bentuk-bentuk globalisasi. 1. Globalisasi di bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan,
makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh 1. Konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet. 2. Media budaya dan masyarakat. 3. Perjalanan luar negeri. Contoh globalisasi budaya. Yang pertama, ada penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Lalu yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri, Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lain. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya, dimanapun dan kapanpun lintas negara serta batasan waktu. Dengan adanya globalisasi, komunikasi berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun dengan cepat, efektif, dan efisien. Contoh globalisasi komunikasi. Yang pertama, penggunaan HP sebagai alat komunikasi. Lalu yang kedua, adanya video call sehingga kita tidak hanya dapat sekedar mendengar suara lawan bicara saja. Lalu yang ketiga, adanya internet. Dan yang terakhir, munculnya berita-berita digital. Ketiga, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Nah, yang terakhir, globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Contoh globalisasi transportasi. Yang pertama, penggunaan kereta cepat atau Shinkansen. Yang kedua, penggunaan pesawat terbang tanpa pilot. Yang ketiga, penggunaan mobil atau bus tanpa sopir. Yang keempat, penggunaan radar dan lain-lain. Nah, teman-teman, itulah materi kita hari ini. Saya harap teman-teman dapat mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.